在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat itu malam ketika Wang Lin kembali ke rumahmu. Tak lama setelah itu, dia dan Mo Lihai pergi bersama dan memasuki kota Xuan. Meskipun kota Xuan berukuran sama dengan kota Hong, kota itu terlihat sangat berbeda. Kota itu terang benderang, dan di antara pejalan kaki, ada lebih banyak tentara lapis baja. Mo Lihai berhenti di luar sebuah rumah besar di kota Xuan, lalu dia mengeluarkan surat, yang dia berikan kepada penjaga di luar. Penjaga itu mengambil surat itu, dan segera masuk ke dalam mansion. Wang Lin memeriksa rumah itu, dan pandangannya berhenti pada plakat di pintu masuk rumah itu. Rumah Wakil Panglima Tertinggi Xuan. Ini adalah rumah besar Wakil Panglima Tertinggi kota Xuan. Setelah Mo Lihai mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak dan menambahkan, Wakil Panglima kota Xuan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Iblis. Wang Lin mengangguk. Mo Lihai telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dua Wakil Panglima akan dipilih selama kompetisi umum Iblis ini, dan pentingnya semua itu. Tak lama setelah itu, penjaga itu kembali keluar dan dengan hormat berkata, Jenderal Mo, Tuan Wakil Panglima menyambut Anda. Ekspresi Mo Lihai menjadi serius saat dia berjalan masuk, dan Wang Lin dengan tidak tergesa-gesa mengikutinya. Di bawah pengawalan penjaga, Mo Lihai dan Wang Lin memasuki halaman. Wakil Panglima akan menemui jenderal di sana. Penjaga itu berhenti dan menunjuk ke arah lengkungan. Setelah itu, dia pergi dengan hormat. Mo Lihai tenang saat dia berjalan melewati gapura bersama Wang Lin. Di dalamnya ada taman bunga yang dipenuhi banyak bunga eksotis. Aroma bunga menyapu keduanya. Seorang pria berjubah ungu berdiri membelakangi mereka berdua dan menatap ke langit. Dia berdiri di sana seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan sekitar. Wang Lin hanya melirik sekilas sebelum menarik pandangannya. Tingkat kultivasi orang ini setara dengan seorang kultivator ascendant tahap awal yang berada di puncak dan siap menerobos kapan saja. Namun, sampai dia benar-benar membuat terobosan itu, dia masih terlalu jauh untuk bisa dibandingkan dengan seorang kultivator ascendant tingkat menengah. Mo Lihai menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Mo Lihai memberi salam kepada Tuan Wakil Panglima. Orang itu tidak berbicara, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri di sana sambil menatap ke langit. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan ini tanpa disadari menjelma menjadi tekanan yang melingkupi area tersebut. Jenderal Iblis Mo Lihai tetap tenang, tidak tergerak, dan tetap berdiri dengan tenang. Sedangkan untuk Wang Lin, para kultivator selalu berperang melawan langit, jadi bagaimana dia bisa pingsan di bawah tekanan seperti ini? Ekspresi Wang Lin tenang, bahkan ketika dia bertemu dengan Olsir, dia masih tenang. Orang ini baru berada pada tahap awal ascendant, jauh lebih lemah dari Zukwezi dan Situnan. Ketenangan Wang Lin dan sifat Mo Lihai yang tidak bergerak secara diam-diam menghilangkan tekanan ini. Pria berjubah ungu itu berbalik. Matanya seperti kilat saat dia melihat keduanya. Dia memandang mereka seolah-olah dia adalah seorang penatua yang memandang generasi muda, dan dia berbicara dengan nada superioritas. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekananku, lumayan. Mo Lihai, seberapa yakin kamu dalam mengamankan posisi Wakil Panglima? Pria berjubah ungu itu berbicara dengan sangat lugas dan langsung ke pokok permasalahan. Mo Lihai merenung sedikit dan dengan serius menjawab, 40%. Oh, mata pria berjubah ungu itu menyipit dan dia perlahan berkata, di antara banyak jenderal iblis yang datang mengunjungiku, kepercayaan dirimu paling sedikit. Mo Lihai menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, menambahkan orang ini, saya 90% percaya diri. Tatapan pria berjubah ungu itu tertuju pada Wang Lin. Matanya tenang tanpa fluktuasi apapun, seolah-olah Wang Lin hanyalah seekor semut di matanya. Dia memiliki kualifikasi untuk memandang Wang Lin seperti itu, karena dia adalah wakil panglima tertinggi, berteman baik dengan Kaisar Iblis, dan memiliki hampir 1 juta tingkat energi spiritual iblis, yang setara dengan para penggarap ascendant tahap awal. Dia juga berada di ambang terobosan, menjadikannya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya,
dan dia hanya menunggu untuk menjadi panglima tertinggi yang sesungguhnya. Di matanya, Wang Lin hanyalah pengikut Mo Lihai. Dia bahkan tidak menganggap Mo Lihai layak, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan pengikut Mo Lihai? Jika bukan karena dia tahu bahwa Kaisar Iblis memperhatikan Mo Lihai ini, dia bahkan tidak akan bertemu Mo Lihai, karena dalam pandangannya, Mo Lihai tidak memenuhi syarat. Daripada bertemu Mo Lihai, dia lebih memilih menikmati bunganya. Di kota setan langit, hampir semua orang tahu betapa Wakil Panglima Xuan sangat menyukai bunga, terutama bunga eksotis. Dia tidak hanya menyukai bunga tetapi juga sangat menyayanginya. Jika ada pelayan yang secara tidak sengaja menyentuh bunga, mereka akan diusir dari mansion. Jika ada yang berani melukai bunga itu, dia akan memenggal kepalanya. Pria berjubah ungu itu agak tidak sabar di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Tampilkan mantra terkuatmu. Coba saya lihat mengapa Mo Lihai berpikir Anda dapat meningkatkan peluangnya sebesar 50%. Suara pria berjubah ungu itu masih tenang. Dalam pandangannya, orang ini hanyalah tahap akhir dari transformasi jiwa, dan dia tidak akan pernah menganggap orang seperti ini layak mendapatkan perhatiannya. Dia tidak meremehkan Wang Lin, sepertinya dia mengabaikan Wang Lin dengan lembut. Gunakan kekuatan penuhmu. Jika Anda dapat membuat saya bergerak, anggaplah diri Anda memenuhi syarat. Pria berjubah ungu itu memandang ke langit dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini, dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya. Energi pembantaian berkumpul di tangannya dan dia menunjuk ke depan. Potongan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari tangannya. Pada saat ini, badai niat membunuh tiba-tiba mengelilingi area tersebut. 2000 helai energi pembantaian meledak dari Wang Lin dan menyerang pria berjubah ungu itu seperti naga yang mengamuk. Pada awalnya, ekspresi pria berjubah ungu itu masih sama seperti sebelumnya, mengabaikan keberadaan Wang Lin. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah ketika 2000 helai energi pembantaian mendekatinya. Pria berjubah ungu itu mundur tanpa ragu-ragu. Lalu energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan mengambil wujud harimau iblis. Namun, saat harimau iblis itu terbentuk, ia segera tertembus oleh untaian energi pembantaian. Untaian energi pembantaian mendarat tepat di dada pria berjubah ungu itu. Ekspresi pria berjubah ungu itu berubah drastis saat dia mundur sekali lagi, dia bahkan sama sekali mengabaikan bunga-bunga itu dan melangkah tepat di atasnya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bunga-bunga itu, karena semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia berkonsentrasi pada bagaimana menahan mantra ini. Dengan kultivasinya, jika dia bersiap, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, tapi dia terlalu meremehkan Wang Lin. Mantra ini adalah sesuatu yang dia mungkin bahkan tidak mampu menahannya bahkan dalam keadaan siap sepenuhnya. Saat ini sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Layar cahaya biru dari armor iblis muncul 7 inci dari tubuhnya, tapi saat muncul, itu terkena 2000 helai energi pembantaian dan dipaksa mundur. Melihat armor itu hendak didorong mundur sejauh 3 inci, pria berjubah ungu itu mengeluarkan raungan. Pembuluh darah di kepalanya menonjol saat dia mundur sekali lagi, menginjak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang dulu dia hargai. Tapi armor iblis itu tidak bisa menahan 2000 helai energi pembantaian sama sekali, jadi tiba-tiba armor itu runtuh. 2000 helai energi pembantaian memasuki tubuhnya dan berputar satu kali ke seluruh tubuhnya. Kemudian Wang Lin melambaikan tangannya dan energi pembantaian meninggalkan pria berjubah ungu itu melalui pori-porinya dan kembali ke tangan Wang Lin. Wajah pria berjubah ungu itu sangat pucat, dan Wang Lin tiba-tiba menjadi eksistensi yang sama sekali berbeda. Dengan puncak budidaya transformasi jiwa tahap akhir dan 2000 helai energi pembantaian, tidak sulit baginya untuk melawan para pembudidaya ascendant tahap awal sama sekali. Sangat bagus, Anda memiliki kualifikasi. Pria berjubah ungu itu menarik napas dalam-dalam sambil memaksakan dirinya untuk mengungkapkan ekspresi tenang dan tersenyum seperti orang tua yang memandang generasi muda. Ekspresi Mo Lihai aneh. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat dia dengan cepat membawa Wang Lin pergi. Setelah memastikan keduanya sudah pergi jauh, pria berjubah ungu itu tidak tahan lagi dan batuk seteguk darah. Pelayan yang masuk dari luar langsung panik saat melihat pemandangan di hadapannya. Saya tidak akan bertemu siapapun selama 3 bulan,
saya akan berkultivasi dengan pintu tertutup." Setelah meninggalkan kata-kata itu, pria berjubah ungu itu menghilang. Setelah meninggalkan rumah wakil panglima tertinggi Xuan, mata Mo Lihai dipenuhi dengan kegembiraan. Berkali-kali dia ingin berbicara, tetapi dia ragu-ragu, dan pada akhirnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kembali ke rumah Mo Lihai menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan ketulusan, dan dia berkata, "Saudara Wang, aku akan bergantung padamu selama kompetisi umum iblis. Saya akan mengingat bantuan ini." Ini adalah pertama kalinya Mo Lihai berbicara dengan Wang Lin dengan nada seperti ini. Dalam pikirannya, Wang Lin tidak lagi setara dengannya tetapi seseorang yang bisa memaksa wakil panglima mundur beberapa langkah hanya dengan satu mantra. Mo Lihai percaya bahwa dengan bantuan Wang Lin, dia bisa menyapu bersih kompetisi. Dia paling memahami mantra Wang Lin dan sangat terkejut. Sepanjang perjalanan kembali, dia terus memikirkan mantra itu dan membayangkan dirinya menghadapinya. Pada akhirnya, apapun yang terjadi, dia akan kalah. Ekspresi Wang Lin tidak sombong atau bangga, dia tetap tenang. Saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Mo, karena saya menyetujui masalah ini, saya pasti akan membantu Anda." Mo Lihai tertawa, dia jelas sangat senang dan tersenyum. "Saudara Wang, saya memiliki anggur kuno yang telah terkubur selama 500 tahun. Malam ini, kita berdua akan minum." Mata Wang Lin berbinar, dan dia tersenyum sambil mengangguk. Pada saat ini, di paviliun pedang di pusat kota setan langit, seseorang yang mengenakan jubah kuning muncul. Dia melihat ke paviliun pedang kekaisaran dan tersenyum. "Cukup bermain, jangan pergi ke penjara Hong lagi, menetap selama beberapa hari." Pedang perak di dalam formasi melepaskan beberapa semburan nyanyian pedang seolah-olah tidak mau menyerah. Orang itu tertawa, "Jika kamu terus nakal, aku akan mengirimmu ke Danau Naga." Pedang kaisar tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara seolah-olah telah kehilangan semua kesombongannya dan mengeluarkan beberapa nyanyian pedang yang lemah. Meski bertingkah seperti ini, kemarahannya terhadap makanan yang berani memprovokasi menjadi semakin kuat. Hanya tinggal setengah bulan lagi sampai pertempuran antar Jenderal Iblis. Ada aura yang menindas di seluruh kota setan langit, dan berbagai Jenderal Iblis membuat persiapan mereka sendiri. Selain persiapan biasa, banyak juga persiapan di balik layar. Entah itu membuat kesepakatan rahasia atau bergerak secara diam-diam, Kaisar Iblis mengabaikan semuanya. Meskipun ada keteraturan di negeri roh iblis, yang tersembunyi di dalam keteraturan ini adalah kekacauan yang tak ada habisnya. Ini adalah saat yang kacau. Pertarungan antara para Jenderal Iblis sangat penting karena ini adalah kesempatan surgawi bagi para Jenderal Iblis untuk maju. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, itu mungkin berarti mereka akan selamanya terjebak di pangkat Jenderal Iblis. Akibatnya, para Jenderal Iblis ini sangat memedulikan masalah ini. Menjadi wakil panglima berarti memiliki kualifikasi untuk menjadi panglima di kemudian hari. Untuk mencapai kualifikasi ini, metode apapun akan digunakan. Meskipun saat itu sedang terjadi kekacauan, masih ada keteraturan dalam kekacauan ini. Hanya ada satu aturan, dan itu adalah bahwa para Jenderal Iblis tidak boleh melakukan pertarungan hidup dan mati, atau mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi umum iblis. Akibatnya, semua skema jatuh ke tangan pembantu masing-masing Jenderal Iblis. Membunuh para pembantu sama saja dengan mematahkan lengan kanan Jenderal Iblis itu, dan bagi sebagian orang, hal itu bahkan menghancurkan kemampuan mereka untuk menang. Membunuh para pembantu Jenderal Iblis menjadi pertarungan publik. Dan pertarungan secara rahasia adalah membunuh para Jenderal Iblis. Jenderal Iblis tidak bisa saling membunuh, tapi pembantu mereka bisa. Mereka bahkan bisa menyewa pembunuh untuk melakukannya, dan ini tidak akan melanggar aturan. Namun, meskipun hal ini tidak melanggar aturan, hal ini bertentangan dengan prinsip Kaisar Iblis. Jadi, kecuali orang yang membunuh Jenderal Iblis itu memiliki kultivasi surgawi, bahkan jika Anda memberi orang itu sayap, akan sulit bagi orang itu untuk melarikan diri. Mereka pasti akan mati. Bagaimanapun juga, kematian seorang Jenderal Iblis adalah masalah besar bagi negara. Tidak salah untuk mengatakan bahwa siapapun yang mengandalkan pembunuhan benar-benar putus asa. Pertarungan di depan umum dan rahasia ini menjadi semakin intens seiring dengan semakin dekatnya persaingan.
Mo Lihai jarang keluar dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam budidaya pintu tertutup. Hal ini memungkinkan dia untuk tetap dalam kondisi puncak dan juga dengan sengaja menghindari banyak upaya pembunuhan. Di saat yang sama, dia juga membentuk formasi dan mengatur banyak bawahan lamanya dengan tingkat kultivasi tinggi untuk menjaganya. Selama masa yang menindas ini, hanya Wang Lin yang benar-benar tenang. Hidupnya tidak berubah, dia keluar setiap pagi dan duduk di tepi sungai untuk mendengarkan musik sitar. Seolah-olah semua penindasan dan pergerakan sebelum pertempuran besar ini bagaikan awan yang lewat. Hanya musik sitar yang penting baginya. Setiap kali dia mendengar musik sitar, dia akan benar-benar tenggelam di dalamnya dan mengalami pengalaman yang aneh. Setiap hari, hatinya dibersihkan. Wang Lin tidak khawatir apakah Mo Lihai akan dibunuh atau tidak. Mo Lihai sangat licik dan memiliki lebih banyak tangan untuk dimainkan daripada yang dia tunjukkan saat ini. Wang Lin sangat jelas tentang masalah ini setelah berinteraksi dengannya selama ini. Jika Mo Lihai tidak memiliki metodenya, tidak mungkin dia masih hidup saat berada di puncak Jenderal Iblis. Wang Lin mendengarkan musik sitar dari perahu dengan mata terpejam sambil duduk di samping sungai. Dia mengambil kendi anggur hanya untuk menemukan bahwa kendi itu sudah kosong. Dia menghela nafas saat dia membuka matanya dan diam-diam menatap ke langit. Setiap kali dia mendengar musik sitar ini, hatinya akan bergetar dan samar-samar dia merasakan adanya terobosan. Sayangnya, pemahamannya tentang surga terlalu halus. Sambil mendengarkan musik sitar, Wang Lin perlahan membenamkan dirinya dalam musik dan diam-diam mengalaminya. Energi spiritual surgawi di tubuhnya sudah terbiasa menyembunyikan dirinya. Bagaimanapun, masih ada pedang Kaisar Iblis yang mencarinya. Namun, pada saat ini, dia mengerutkan kening. Dia terganggu selama pemahamannya tentang surga dan menikmati musik. "Kamu adalah wakil Jenderal Mo Lihai?" Sebuah suara yang penuh dengan penghinaan memaksakan dirinya melalui musik sitar dan benar-benar menghancurkan mood musik tersebut. Seorang pria berjubah hitam berdiri 100 kaki dari Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan pedang seperti ular melingkari dirinya. Ada juga sedikit ketidaksabaran di wajahnya. "Anda mungkin menyerang, membunuhmu sama saja dengan mengambil salah satu lengan Mo Lihai." Wang Lin meletakkan kendi anggur, tapi dia tidak bangun atau bahkan melihat orang itu. Dia mengarahkan ibu jari kanannya ke orang itu dan jari kematian tiba-tiba keluar sebagai sinar cahaya hitam. Saat cahaya hitam keluar, rumput di sekitarnya segera layu dan kekuatan hidup dari rumput itu diam-diam memasuki cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat mendekati pria berjubah hitam itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kemudian pedang terbang yang mengelilinginya melesat ke arah cahaya hitam dalam sekejap. Namun, pada saat menyentuh cahaya hitam, pedang itu mulai retak dari ujungnya. Cahaya hitam menembus pedang hingga gagangnya roboh. Pedang terbang itu berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya sambil terus mundur. Sayangnya, dia terlalu lambat. Cahaya hitam menerobos pedang terbang dan mendarat di dada pria berjubah hitam itu. Tubuh orang ini terlempar jauh, dan kabut darah keluar dari tubuhnya dalam perjalanan. Bahkan setelah pria itu jatuh ke tanah, kabut darah tetap ada di langit. Ketika pria berjubah hitam itu jatuh ke tanah, matanya menunjukkan sedikit penyesalan sebelum menjadi benar-benar redup. Pada saat yang sama, seutas gas abu-abu keluar dari tubuhnya dan menghilang ke tangan kanan Wang Lin. Orang ini bukan orang asing tapi orang dari Demon Spirit Land. Tingkat budidaya orang ini tidak tinggi, ia hanya berada pada tingkat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia mungkin dikirim oleh seorang jenderal iblis yang tidak mengenalnya sebagai cara untuk mengintai dia. Wang Lin terus mendengarkan musik sitar itu. Di lantai 2 sebuah restoran 2 lantai 10.000 kaki di seberang sungai dari Wang Lin, 2 orang duduk di dekat jendela, dan pandangan mereka beralih ke Wang Lin. Kedua pria itu mengenakan jubah hitam. Salah satu dari mereka lebih tua sementara yang lain masih agak muda. Pria yang lebih tua berkata, "Sangat kuat." Mata pemuda itu berbinar ketika dia perlahan berkata, "Orang itu seharusnya berada pada tahap transformasi jiwa. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, karena leluhur ingin menangkapnya, dia tidak bisa melarikan diri."
pria tua itu mengambil cangkirnya dan meminumnya. Pria yang lebih tua kemudian berkata, "Kirimkan orang-orang itu ke sini, jangan membuat leluhur menunggu." Pemuda itu tersenyum tipis dan dengan lembut mengetuk meja. Dengan ketukan itu, salah satu dari beberapa orang berjubah hitam yang duduk di lantai pertama berdiri. Orang ini berusia parubaya dan memiliki mata seperti bintang. Dia berjalan keluar dari restoran dan terbang menuju Wang Lin dengan sinar energi pedang. Wang Lin sedang duduk di tepi sungai. Perahu sudah setengah jalan menyeberangi sungai, namun semburan musik sitar masih terdengar di telinganya. Dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dan wajahnya menunjukkan rasa damai. Energi pedang membawa niat membunuh yang kuat saat terbang menuju Wang Lin. Saat ini tidak ada satu orang pun dalam jarak beberapa kilometer, seolah-olah kawasan ini sepi. Perahu di sungai sepertinya menyadari kelainan ini dan segera melaju. Energi pedang tiba-tiba mendekat dan melintasi ketinggian 10.000 kaki dalam sekejap. Semua rumput di sekitar Wang Lin miring ke satu sisi seolah ada angin kencang. Semburan suara siulan yang kuat bercampur dengan musik sitar memiliki daya tarik tersendiri. Wang Lin masih tidak menoleh atau bahkan memandang orang itu. Dia mengangkat ibu jari kanannya pada energi pedang yang masuk dan sekali lagi menggunakan jari kematian. Sinar cahaya hitam keluar sekali lagi. Itu sangat cepat karena mengisi energi pedang. Hampir dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan. Erangan datang dari energi pedang saat itu runtuh, memperlihatkan sosok seorang pria. Wajahnya sangat pucat, dan dia batuk seteguk darah sebelum mundur seperti orang gila. Hampir tanpa ragu-ragu, dia semakin mundur. Namun, jari kematian itu terlalu cepat, sehingga ia menangkap orang tersebut dalam sekejap dan membekas di dadanya. Pria itu mengeluarkan suara gemuruh dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual iblis. Tubuhnya terpaksa mendarat, namun ia terus didorong ke belakang. Pada akhirnya, energi spiritual iblis di sekelilingnya runtuh, dan dia batuk darah sekali lagi dan jatuh ke tanah. Untaian gas abu-abu terbang keluar dari tubuhnya menuju Wang Lin. Wang Lin masih tidak mau repot-repot memperhatikan kemana perginya jari kematian dan terus mendengarkan musik sitar dalam diam. Di restoran yang berjarak 10.000 kaki, pemuda itu segera berdiri dan menatap Wang Lin di seberang sungai. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam lalu duduk kembali. Hanya ekspresi lelaki tua itu yang masih sama seperti sebelumnya. Pria yang lebih muda berkata, dengan nada serius, dia telah menahan energinya, jadi kita tidak dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Pria yang lebih tua itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, tingkat kultivasi orang ini seharusnya berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Hanya dengan begitu dia bisa membunuh nomor 4, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal, seperti ini. Kirim nomor 3. Mata pemuda itu berbinar, menunjukkan sedikit niat bertarung. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, tidak perlu mengirim nomor 3, aku akan pergi. Saat dia berbicara, dia berdiri sekali lagi dan menatap Wang Lin. Anda, pria yang lebih tua itu mengerutkan kening. Jangan lupa, aku nomor 2. Pemuda itu berjalan menyusuri restoran. Tingkat budidaya nomor 2 setara dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir, dan dia hanya berjarak sedikit dari puncak tahap akhir transformasi jiwa. Dengan kepergiannya, pertempuran ini tidak ada ketegangannya. Pria yang lebih tua mengambil cangkir anggur dan bahkan tidak melihat ke seberang sungai lagi. Saat pemuda itu keluar dari restoran, angin sepoi-sepoi dari sungai meniup kembali pakaiannya. Dia berjalan melawan angin saat dia perlahan berjalan menuju Wang Lin. Dia berjalan melintasi jarak 10.000 kaki dengan sangat tenang, seolah sedang berjalan di taman miliknya sendiri. Setiap langkah yang diambilnya meningkatkan kekuatan auranya seolah-olah akan terus meningkat tanpa henti. Dia berhenti 300 kaki dari Wang Lin. Saat ini dia sepenuhnya dikelilingi oleh energi spiritual iblis, tetapi yang aneh adalah ada energi spiritual surgawi yang bercampur dengan energi spiritual iblisnya. Perpaduan energi spiritual surgawi dan iblis menciptakan aura aneh yang perlahan memenuhi area tersebut. Dia berdiri di sana seolah dia adalah penguasa ruang ini, seolah dia bisa membuat dunia berubah warna dengan lambaian tangannya. Wang Lin tidak melihat orang itu. Perahu di sungai perlahan menghilang di kejauhan,
dan suara musik sitar perlahan memasuki telinganya dan memberinya perasaan istimewa. Adapun orang yang berjarak 300 kaki jauhnya, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan jari kematian muncul sekali lagi. Jari kematian muncul sebagai sinar cahaya hitam sekali lagi di hadapan Wang Lin dan melesat ke arah pemuda itu seperti sambaran petir. Pemuda itu terkekeh. Bukannya mundur, dia mengambil satu langkah ke depan dan tangan kanannya membentuk segel. Energi spiritual iblis surgawi di sekelilingnya segera mengembun di dekat tangannya dan membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangannya. Saat bola cahaya muncul adalah saat jari kematian tiba. Kedua belah pihak bertabrakan tanpa ragu-ragu, dan cahaya hitam dari jari kematian sepertinya terserap ke dalam bola cahaya. Pemuda itu berkata, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Untaian kabut hitam tiba-tiba muncul di bola cahaya. Hampir dalam sekejap, kabut hitam memenuhi bola tersebut dan berubah menjadi bola cahaya hitam. Di saat yang sama, retakan muncul di bola. Ekspresi pemuda itu berubah suram saat bolanya pecah dan cahaya hitam langsung menyerangnya. Saat dia mundur dengan cepat, tangannya membentuk segel, dan satu demi satu bola cahaya muncul. Hampir dalam sekejap, lebih dari 100 bola cahaya muncul dan menghalangi sinar cahaya hitam. Cahaya hitam terus menghilang dan muncul kembali sementara bola cahaya terus runtuh satu demi satu. Namun, setiap kali bola cahaya runtuh, cahaya hitam akan menjadi lebih redup. Ketika hanya tersisa 8 bola cahaya, sinar cahaya hitam menghilang sepenuhnya. Dahi pemuda itu dipenuhi keringat saat dia menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Lin yang masih belum melihatnya, dan berkata, "Saya kira mantra cahaya hitam ini adalah jurus terkuatmu. Saya akui mantra ini memang ampuh, tidak heran nomor 4 dan 5 mati. Namun, sekarang mantra terkuatmu telah dipatahkan olehku, aku ingin melihat gerakan apa lagi yang kamu miliki." Pada saat ini, perahu perlahan menghilang di kejauhan dan musik sitar menghilang dari telinga Wang Lin. Wang Lin berdiri dan berbalik ke arah pemuda itu. Dia tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan bekas merah di dalamnya. Kemudian aura pembantaian keluar dari mata Wang Lin seperti pedang tajam. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak pemuda itu. Seolah-olah petir sungguhan muncul di atas sungai yang damai. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari mata Wang Lin dan segera menembus energi spiritual iblis surgawi pemuda itu, masuk melalui matanya, dan tertanam dalam pikirannya. Tubuhnya menegang seperti disambar petir dan anggota tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Ini, jantung pemuda itu bergetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Ada sensasi sakit di sela-sela alisnya seolah ada pedang yang menembus dahinya. Pemuda itu dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya yang semakin cepat, dan dia merasa pikirannya akan runtuh. Kemudian tubuhnya menjadi dingin seolah sedang menghadapi musuh dalam keadaan telanjang. Aura kuat yang dia ciptakan saat dia berjalan benar-benar runtuh hanya dengan satu tatapan. Semua pria berjubah hitam yang melihat dari lantai pertama restoran memperlihatkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka semua berada jauh, saat ini mereka merasa seperti ada di sana. Keringat yang keluar dari tubuh mereka langsung membasahi pakaian mereka. Dengan tingkat kultivasi mereka tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Mengapa tatapan dari jarak 10.000 kaki dapat membuat mereka merasa seperti ada pedang di tenggorokan mereka dan membuat mereka merasa seperti kematian sedang mendekati mereka. Seolah-olah pria yang berjarak 10.000 kaki itu telah berubah menjadi dewa pembantaian. Di lantai 2, mata lelaki tua itu berbinar, lalu dia segera berdiri dan langsung menyebabkan meja di depannya meledak. Wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah drastis. Energi spiritual iblis surgawi di tubuhnya melonjak seperti naga yang mengamuk berdasarkan naluri. Semua yang dia lakukan adalah alam bawah sadar, dia merasa jika dia tidak melawan tatapan itu, dia akan terluka parah dan akan mati. Matanya dipenuhi ketidakpastian, niat membunuh dari tatapan tadi juga kuat. Dao pembantaian, inilah Dao pembantaian. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh orang itu untuk mendapatkan tatapan yang niat membunuhnya hampir terasa kuat. Dia sangat kuat, sangat kuat. Tatapannya terhadap Wang Lin menjadi sangat serius, dan dia hanya terlihat seserius ini ketika dia menghadapi penjaga surgawi. Terlalu menakutkan,
Meskipun tingkat kultivasi saya sama dengan dia, saya jelas bukan tandingannya. Aku harus segera pergi. Orang ini tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan hendak berteleportasi, tapi dia segera dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak lagi mencoba berteleportasi dan segera bangkit. Energi spiritual iblis surgawi yang dia keluarkan pada saat ini membuat lantai 2 runtuh. Dia keluar dari restoran dan hendak melarikan diri tidak peduli berapapun resikonya. Namun dia langsung berhenti di langit saat keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Wang Lin berada 10 kaki di depannya, dengan tenang menatapnya. Kamu mengganggu kultivasiku dan masih ingin pergi? Pria yang lebih tua itu memperlihatkan senyuman pahit, dan matanya mengandung sedikit kegilaan. Tanpa ragu-ragu, dia menyentuh segel yang tidak pernah ingin dia sentuh seumur hidupnya dan energi spiritual iblis surgawi di tubuhnya segera meledak. Aura destruktif mengelilingi restoran yang runtuh, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Setelah ledakan keras, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki menjadi sunyi senyap. Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya. Meski ekspresinya normal, ada sedikit kesuraman di matanya. Dia dengan lembut menepuk-nepuk debu dari kainnya lalu berjalan ke kejauhan. Di sungai, tubuh pemuda itu perlahan jatuh saat untaian gas abu-abu keluar dari tubuhnya dan mengejar Wang Lin.